yang hamba-Mu beritakan di tempat ini, yang hamba-Mu sampaikan di tempat ini, bukan yang lain. Karena hamba-Mu yakin dan percaya bahwa Injil sanggup mengubahkan setiap hati dan sanggup meneguhkan setiap langkah kehidupan kami. Segala pujian, segala hormat hanya bagi nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk, Christ people. Shalom semuanya. Haleluya. Saya yakin dan percaya semuanya semangat karena tadi sama yang disampaikan oleh Kristo sudah gajian, ya udah gajian. Yang gajiannya tanggal 25 sudah lewat aja atau gimana? Atau sudah bayar pay letter dan segala macam? Sudah permisi ya? Ya, I feel you juga kalau sudah permisi seperti itu. Jadi, hari ini kita masuk di bulan yang baru, ya kan? The Valley of Refining. Jadi kalau tema saya hari ini adalah, judul khotbah saya adalah Refining Life. So kita akan sama-sama baca di ayatnya di 1 Petrus 1 ayat 3 sampai 7. 1 Petrus 1 ayat 3 sampai 7. Ya. Kita akan baca sama-sama karena ini tidak terlalu banyak ya ayatnya, cuma 5 ayat. Kita akan baca sama-sama ya. 1 Petrus 1 ayat 3 sampai 7. Sudah dapat semuanya? Yang sudah dapat katakan amin. Amin. Oke, kita baca sama-sama ya. Yuk, 2, 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagimu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Oke, berbahagialah setiap orang yang membaca firman Tuhan, merenungkannya, menyimpan dalam hati dan melakukannya. Kalau kita lihat ke beberapa minggu terakhir ini ya, kita selalu ngomong soal apa sih? Pencobaan, ujian, dan kita sudah tahu kalau kita ditanya tujuan dari setiap ujian itu apa sih? Tujuannya adalah untuk memurnikan kita, ya. Tujuannya adalah untuk semakin membuat kita semakin kuat, semakin membuat kita tuh semakin apa ya? Semakin murni di hadapan Tuhan. Tujuan dari setiap ujian itu bukan untuk menghancurkan kita, tetapi untuk membangkitkan kita. Nah, tetapi pada dasarnya ya, di surat Petrus ini, Petrus tidak hanya ingin menyatakan bahwa kita harus bertahan dalam ujian, tetapi Petrus lebih menekankan bahwa pengharapan kita di dalam Kristus itu kayak apotek tutup, gak ada obat. Jadi Petrus itu mengatakan ya, kalau kita membaca ini, sekali lagi kita akan coba dibaca di ayat yang ke-7 di versi BIMK. Ini menurutku unik nih, ya tak bacain ya. Tujuannya ialah untuk membuktikan apakah kalian sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan atau tidak. Emas yang dapat rusak pun diuji dengan api. Nah ada nahnya nih. Iman kalian adalah lebih berharga dari emas. Jadi harus diuji supaya menjadi teguh. Dan dengan demikian kalian akan dipuji dan dihormati serta ditinggikan pada hari Yesus Kristus datang kembali. Aku lupa, pernah nyampein enggak di tempat ini ya, tentang iman? Pernah aku sampein enggak sih tentang bakso? Tahu enggak? Oke, tak ulang ya. Siapa di sini yang suka makan bakso? Suka makan bakso? Apalagi dingin-dingin ya, hujan-hujan. Coba sebutin bakso favorit kalian di mana? Pak Widodo. Oke, siapa lagi? Yuk. Apa lagi? Bakso babi. Apa lagi? Ayo, coba sebutin. Bakso cukul katanya ada di daerah tengah Surabaya itu. Nah, pertanyaannya sekarang ada lagi nih. Bakso itu dari daging apa?
Babi, dari babi ya. Terus satu lagi yang paling umum, sapi. Pertanyaannya adalah, sungguhan tak dari sapi itu? Dari tikus? Bisa jadi, bisa jadi. Nah, pertanyaannya gini, kenapa kita bisa percaya penuh kepada orang yang sebut saja siapapun, bakso goyang lidah kah, bakso goyang dangdut lah, atau segala macam goyang-goyang yang lain ya. Kenapa kita bisa percaya? Kita datang ke dalam warung baksonya, kita duduk, kita pesan, bang bakso satu, mas bakso satu, dan kita makan. Tanpa kita ngelihat, ini dagingnya dari daging apa, natrium, apakah kuahnya itu memenuhi kebutuhan natrium harian atau enggak. Kita nggak pernah ngecek itu guys. Nah itulah iman. Iman itu adalah bukan tentang apa yang kita kerjakan, tetapi tentang objek iman tersebut. Di mana kita meletakkan kepercayaan kita. Artinya kalau kita makan bakso dan kita percaya bahwa bakso itu adalah bakso sapi, artinya kita beriman kepada abang baksonya. Nah hari ini kalau tak tanya, apakah kita benar-benar percaya pada Tuhan yang adalah pemilik kehidupan kita, yang dia adalah Bapa kita, yang sanggup memelihara kehidupan kita, yang sanggup menjamin setiap masa depan kita. Apakah kita bisa benar-benar percaya pada Tuhan? Nah, kalau kita lihat ya, Petrus, kalau nanti teman-teman baca ya, teman-teman baca lagi nanti, Christ People baca nanti sampai ayat selanjutnya. Petrus itu mengatakan bahwa iman kita di dalam Kristus itu sudah dijanjikan, bahkan para nabi sebelum perjanjian baru, belum masuk perjanjian baru, mereka menyatakan tentang Kristus, mereka menyatakan bahwa tentang ada Mesias yang akan datang, yang akan benar-benar membebaskan bangsa Israel dan seluruh bangsa yang lain dari dosa. Mereka memberitakan itu semua tentang Yesus. Nah, aku suka banget omongannya ini ya, omongannya Om Kris Manusama. Om Kris Manusama ngomong gini, kalau seandainya kita datang ke kita sudah ada di sorga. Kita sudah di sorga. Sekarang kan kita mikir, nanti kalau di sorga, yang pasti kalau selain kita bertemu dengan Tuhan Yesus, kita pengen ketemu Paulus. Wah, kita berdiskusi masalah teologi gitu kan. Kita bertemu dengan Daud, ngejam sama Daud. Nyanyi sama Daud gitu kan, main gitar sama Daud gitu. Terus kita ketemu dengan Simpson ada di enggak ya? Ada lah pasti ya. Pahlawan iman juga. Ngejim sama Simpson gitu kan. Jadi kita bayangan gitu. Tetapi Om Kris ngomong gini, bayangin. Para nabi, orang-orang yang ada di perjanjian lama, itu justru pengen ketemu kita dan tanya, hey guys, gimana rasanya ditebus oleh raja di atas segala raja? Gimana rasanya Roh Kudus itu tinggal dalam hidupmu? Coba, pada saat zaman perjanjian lama, mereka tidak merasakan Roh Kudus tinggal dalam hati mereka. Roh Kudus itu cuma hinggap pada orang-orang tertentu dan mereka pergi. Setelah menyampaikan pesan dari Tuhan, roh itu pergi. Boom. Tetapi ketika Yesus mati di atas kayu salib, dia bangkit, dia naik ke sorga, dia curahkan Roh Kudusnya untuk orang percaya. Roh Kudus itu tinggal dalam hati kita. Roh Kudus, kehadiran Tuhan itu bukan terasa cuma hanya di bait suci, tetapi dimanapun kita berada, kitalah baitnya. We are His temple. Kita adalah baitnya yang kudus, di mana Roh Allah itu tinggal dalam kehidupan kita. Nah, ini iman kita dijelaskan sama Petrus di sana. Jadi gini guys. Jadi sebenarnya iman kita akan semakin tangguh itu saat kita semakin tahu betapa mulianya pengharapan kita kepada Kristus. Keindahan Kristus akan semakin nyata saat kita menjalani kehidupan kita dengan segala tantangan, dengan segala pencobaan yang kita alami. Sehingga pribadi Kristus akan memudarkan apa yang ditawarkan oleh dunia. Tadi lagu itu udah bagus kan? Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, untuk Yesusku Kau terindah. Apakah Yesus benar-benar terindah dalam hati kita? Nah, tantangan hidup itu harusnya semakin membuat Yesusnya keluar. Nah, waktu Yesusnya keluar, kita semakin murni, kita semakin melihat Yesus, kita semakin berpegang teguh sama Yesus, kita semakin bergantung penuh pada Tuhan Yesus, dan oleh sebab itulah kita jadi kuat.
Bukan karena kita kuat, karena pengalaman menghadapi setiap ujian. Salah satunya memang ada beberapa pengetahuan yang kita hadapi, tetapi yang paling jadi core dalam hati kita itu adalah ketika kita melihat Kristus semakin nyata dan Kristus semakin indah. Pada dasarnya pemurnian yang kita alami membuat Kristus semakin tampak nyata di tengah dunia yang gelap gulita. Dunia semakin gelap, guys. Buktinya tiba-tiba ada perang aja. Tiba-tiba jadi amburadul, Iran nyerangin beberapa banyak negara-negara yang lain, akhirnya bereaksi, Amerika Serikat bereaksi. Dunia akan semakin jatuh, dunia akan semakin gak karuan. Tetapi firman Tuhan jelas mengatakan apa? Segala sesuatu itu akan lenyap, tetapi firmanku tinggal tetap. Gak ada satupun yang akan gugur dari firman Tuhan. Itu yang dinyatakan oleh firman Tuhan. Nah, oleh sebab itu, kalau kita menghadapi setiap tantangan, setiap musim kehidupan kita, firman Tuhan itu akan semakin membuat kita semakin tahu betapa indahnya pengharapan dan betapa kekalnya pengharapan di dalam Kristus. So, bagaimana kita harus hidup dalam pengiringan kita pada Kristus? Ada 2 poin hari ini, hidup waspada dan hidup taat. Kita masuk poin yang pertama, hidup waspada. Aku ambil di ayat yang ke-13-nya ya. Setelah itu Petrus telah menjelaskan betapa besarnya, luar biasanya pengharapan di dalam Kristus. Dia menyatakan ini gaya hidupmu itu harus seperti ini. Ya, ayat yang ke-13 mengatakan seperti ini. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya. Perhatikan ini. Letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Tantangan yang menjadi silent killer yang paling berbahaya bukanlah tantangan dari luar, guys. Bukanlah sebenarnya itu bukan tantangan dari luar. Tetapi saat kita sudah merasa cukup paham, itu yang membuat kita akhirnya lengah. Yang akhirnya membuat kita itu tidak waspada lagi. Ini bahaya banget. Kita jadi lengah dan kita memberikan kesempatan untuk setiap keinginan di dalam kehidupan kita untuk menguasai kita. Ya, beberapa tokoh di Alkitab, name it, sering jatuh pada saat mereka sudah ngerasa paham. Contoh ya, yang paling populer itu adalah ketika Daud jatuh di dalam dosa perzinahan. Apa yang dia lakukan? Dia cuma jalan-jalan di loteng. Pada saat semua raja turun ke medan perang, dia nggak perang. Dia jalan-jalan di atas loteng dan dia melihat Batseba mandi dan dia jatuh di dalam perzinahan. Seringkali gini. Seringkali kita ini ngerasa bahwa kita sudah paham. Aku sudah paham. Sehari aku sudah tiap hari Minggu aku ini mendengarkan khotbah itu sampai 3 kali. Belum lagi sepanjang minggu dari Senin sampai Sabtu aku dengerin podcast tentang firman Tuhan dan segala macam. Kita menganggap kita sudah cukup paham. Kita menganggap bahwa kita penuh dengan pengetahuan. Tetapi kita gagal untuk melihat Tuhan nyata di dalam setiap momen kehidupan kita. Firman Tuhan hanya menjadi pengetahuan tetapi tidak menjadi pengalaman di dalam kehidupan kita. Dengan kata lain, Tuhan hanya sebagai objek untuk dipelajari, bukan sebagai subjek yang menguasai kehidupan kita. Tuhan jadikan objek untuk kita teliti. Oh iya, Tuhan itu seperti ini ya, sifatnya seperti ini dan segala macam. Dan kita gagal menjadikan Tuhan sebagai subjek utama dalam kehidupan kita, yang mengendalikan kehidupan kita. Well, sekali lagi tak tekanin ya, hari Kamis kita ada komsel, mari bergabung bersama. Seru guys. Salah satunya ya, kemarin itu Yosua itu kemarin tiba-tiba tanya di komsel. Nah, Yosua. Pertanyaannya bagus. Ini kayaknya pertanyaan dari ini deh. Dari Amanda sih, yang ditanyakan oleh Yosua.
Makanya bagus. Nggak, bagus. Pertanyaan dia bagus. Bukan dari Amanda, dari Yosua sendiri. Pertanyaan bagus. Yosua tanya seperti ini. Makanya komsel. Nah, ini kan. Ini mohon di ini Yos ya, dikoreksi ya. Pas komsel Yosua tanya gini. Apakah kita harus mengaitkan segala sesuatu yang kita alami itu dengan Tuhan? Contoh, kita beli kopi gitu, minum kopi. Wah, Tuhan itu seperti kopi yang menyegarkan mataku gitu kan. Waktu kita makan camilan, wah Tuhan itu manis seperti bembeng yang kita makan. Tapi lebih manis lagi kalau Cadbury ya, dapat Cadbury minggu lalu. Ya, jadi apakah kita selalu harus mencari keberadaan Tuhan di sana? Nah, waktu itu ya, dan ini serunya di Komsel ya, Doni memberikan POV yang sangat luar biasa. Bilang gini, waktu kita menghadapi segala sesuatu, itu sebenarnya Tuhan sedang menyatakan pribadinya. Baik dia adalah seorang pribadi, seorang Bapa yang memelihara kehidupan kita, baik dia adalah Bapa yang melindungi kita, baik dia adalah Bapa yang memberikan hikmat pada kita, baik dia adalah Bapa yang menjadi guru bagi kita, yang mengajar kita. Tuhan spektrumnya itu banyak. Kita bisa melihat Tuhan dari berbagai macam sudut pandang melalui apa yang kita alami saat ini. Apa yang kita nikmati saat ini. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita hirup, apa yang kita kecap dan apa yang kita raba. Tuhan terus menyatakan pribadinya. Dodi menyampaikan POV seperti itu. Seru banget kemarin diskusi di dalam Komsel. Dan aku nambahin seperti ini. Pada dasarnya supaya kita bisa melihat Tuhan di setiap musim kehidupan kita. Every single step, every single day of our life. Itu gimana sih? Kita harus waspada. Waspadanya gimana? Kita menggunakan lensa firman Tuhan. Kita menggunakan lensa Injil sehingga kita bisa melihat pribadi Kristus yang semakin indah di setiap kehidupan kita. Pertanyaan yang paling umum kan seperti ini. Injil tahu kita orang berdosa karena begitu besar kasih Allah akan dunia kan. Sehingga dia mengaruniakan anak yang tunggal supaya orang yang percaya tidak binasa melainkan peroleh hidup yang kekal. Tahu kok Injil itu tentang pengorbanan Kristus. Kita ini ada. Jawabannya Injil sangat relevan di dalam kehidupan kita. Sangat relevan. Bagaimana relevansinya? Gini. Coba ya, tak kasih contoh dalam kehidupan gue. Di sini ada siapa yang tidak pernah merasa kecewa pada seseorang atau marah pada seseorang? Ada enggak? Enggak ada ya. Semua orang pernah rasa kecewa, semua orang pernah merasa marah kepada seseorang. Semua orang merasa bahwa, pernah merasakan bahwa sangat dikecewakan dan segala macam. Aku pernah mengalami sebuah rasa kecewa yang sangat dalam. Orangnya bukan orang yang jauh dari aku, orang yang dekat. Ada hubungan saudara masih, ada hubungan saudara. Tetapi dia sangat mengecewakan di dalam kehidupan. Dan aku memiliki alasan untuk tidak mengampuni dia. Sangat beralasan untuk tidak lagi berhubungan dengan dia, sangat beralasan lagi untuk tidak membantu dia, sangat beralasan lagi untuk tidak peduli dalam kehidupannya. Tetapi apa yang terjadi? Ketika aku datang pada Tuhan dengan segala kegundahanku, dengan segala kemarahanku, Tuhan membawa aku menggunakan sebuah lensa tentang Injil. Aku pun adalah orang yang begitu menyebalkan. Tetapi toh demikian, Tuhan selalu memberikan second chance. Kesempatan ketiga, kesempatan keempat, kesempatan ke-15, kesempatan ke-80 sekian. Kesempatan ke-100, kesempatan ke-1500. Tuhan selalu memberikan kesempatan demi kesempatan untuk aku datang kembali dan bertobat dan melakukan hal yang baik. Tuhan selalu memberikan kesempatan buat aku. Siapa aku? Aku yang adalah orang berdosa juga. Sehingga aku tidak mengampuni dia. Oke. Mungkin Christ people di tempat ini merasakan, itu kan ranah rohani gue. Bagaimana kalau ranah kerjaan dan ranah kehidupan yang benar-benar nyata? Apakah Injil itu benar-benar relevan dalam kehidupan kita? Nah, kalau ini bagian ini ya, aku pakai
pengalamannya Cidevi. Kan kita bukan lagi 2 tetapi 1. Nah habis ini kan banyak yang mau disatukan nih. Salah satunya yang jadi pembicara minggu lalu. Oke, jadi pengalaman istriku seperti ini. Istriku itu adalah agent property guys. Agent property. Nah, agent property itu salah satu tantangannya adalah kayak gini. Bertemu dengan banyak orang, bertemu dengan kebutuhan banyak orang untuk membutuhkan rumah. Nah, kadangkala ada beberapa orang, kliennya, istriku tuh melayani dengan sangat baik. Oh, mintanya apa? Speknya seperti apa? Dicariin sedemikian rupa. Dan tidak jarang, tidak sedikit, sudah viewing banyak hal, dan akhirnya beberapa orang itu akhirnya batal untuk closing. Batal untuk closing. Nah, kalau sudah mencapai seperti itu, bagaimana rasanya istriku? Istriku selalu bilang, aduh capek ya, kayak gini dan segala macam. Tetapi di satu titik, dia menggunakan sebuah point of view firman Tuhan. Lensanya diganti. Lensanya pakai lensa Injil. Lensa yang pertama adalah kejadian gagal untuk closing, ini ada kedaulatan Tuhan di sana. Baik itu gagal closing atau sukses untuk closing, itu adalah kedaulatan Tuhan. Jadi, kalaupun hari ini tidak closing, berarti ya sudah, Tuhan memiliki sebuah rencana yang lain. Bukankah Roma 8 ayat 28 mengatakan Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Lensanya pakai itu. Oh, enggak closing hari ini, enggak apa-apa. Tuhan tahu dan Tuhan berdaulat. Dan Tuhan terus bekerja di dalam kehidupannya. Nah, selanjutnya lensa yang kedua adalah gini. Sorry, sebelum masuk itu ya. Secara kasat mata, kebaikan, segala sesuatu kebaikan, menerima komisi, itu belum diterima sama istriku. Iya kan? Karena gagal closing kan. Tidak mendatangkan kebaikan. Secara kasat mata itu, ini kebalikan dengan apa yang dikatakan di ini. Mendatangkan kebaikan seperti apa. Tetapi istriku tetap percaya bahwa firman Tuhan mengatakan seperti itu. Artinya Tuhan memiliki rencana lain yang tidak bisa dipikirkan oleh dia. Nah, point of view yang kedua, lensa yang kedua adalah seperti ini. Karya Kristus yang sempurna juga tidak mempertahankan haknya. Justru Kristus memberikan posisinya yang adalah anak Allah yang dikasih oleh Allah kepada kita. Karya Kristus inilah yang menjadi penghiburan dan pengharapan bagi kami, khususnya bagi istriku, bagi Cidevi, untuk bersuka atas Tuhan. Jadi kadangkala pernah satu kali dia sudah coba prospek salah satu orang, ternyata diprospek sama orang lain lagi. Dan harusnya dia bisa menerima sebuah komisi secara utuh dari klien itu, dan akhirnya harus dibagi 2. Harus dibagi. It's not easy guys. It's not easy. Tetapi ketika dia bergumul dengan itu, dia mengatakan gini, gak apa-apa lah. Toh Tuhan juga tidak mempertahankan haknya. Ujung-ujungnya ya, aplikasinya, kita sering dengar. Kan rezeki itu Tuhan semua yang atur. Tetapi dasarnya kita tahu bahwa ada sebuah teladan yang sangat luar biasa yang tidak mempertahankan haknya. Komisi itu berapa sih? Toh nanti gak usah sebulan, 2 minggu paling komisi itu habis kok. Bayar ini, bayar itu, bayar asuransi, bayar apa segala macam, habis kan. Tetapi Kristus yang tidak mempertahankan kesetaraannya dengan Allah, dia mengosongkan dirinya. Jadi manusia, bukan hanya jadi manusia, tetapi dia jadi hamba, setia sampai mati. Matinya pun di atas kayu salib. Tidak sebanding. Kita memiliki sebuah teladan yang luar biasa. Dan ini yang menguatkan kami, yang menguatkan istriku. Lensanya dipakai. Waspada itu bukan kayak gini guys.
Waspada itu bukan kita akhirnya kita tahu segala sesuatu. Waspada itu kita bisa menilai, kita paling enggak ya, kita bisa memprediksi apa yang akan terjadi. Kalau ngomong soal waspadaan itu paling luar biasa itu belajar dari ibu-ibu. Coba, kalian pernah bertemu dengan teman kalian yang tasnya itu berisi banyak barang. Kamu bawa minyak kayu putih nggak? Ada. Tisu basah? Ada. Tisu kering? Apalagi. Terus sama kayaknya Arim. Ada pernah ngalamin kayak gitu? Pernah itu kalau ibu-ibu itu jauh lebih hebat tuh. Ini anakku lagi demam, aku bawa tempra. Anakku lagi sakit perut, ada probiotik, iya kan? Semuanya banyak bawa. Karena apa? Seorang ibu-ibu itu bisa waspada, itu bukan overthinking, tetapi dia bisa tahu bahwa dia punya anak dan ada kemungkinan itu terjadi sama anaknya. Sama halnya kita ketika kita menghadapi dunia tidak menentu guys. Padahal kabar baiknya kita memiliki hal yang tidak berubah dari dulu sekarang sampai selama-lamanya. Kenapa kita tidak menyiapkan hal itu di dalam kehidupan kita? Jadi membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, tujuannya adalah supaya kita menggunakan lensa yang tepat. Dan ketika kita menghadapi setiap pemurnian, kita sudah tahu, ini supaya apa? Supaya Kristus semakin dinyatakan di dalam kehidupan kita. Coba renungkan sekarang, jangan-jangan yang selama ini yang harus digantikan itu adalah lensa kita, bukan situasi kita. Seringkali kita akan menyalahkan situasi kan. Gak enak di perusahaan ini, toksik semua. Akhirnya tanpa pikir panjang kita resign tuh. Tanpa pikir panjang, belum ada lompatan selanjutnya kita resign aja tuh. Main resign aja tuh. Tanpa berpikir panjang selanjutnya. Atau kita ngerasa bahwa komunitas ini gak asik. Gak mengalami pertumbuhan. Jangan-jangan kita harus ganti lensa kita. Dengan lensa Injil. Hari ini lensa seperti apa sih yang kita pakai? Karena gini, kalau kita menggunakan lensa kita sendiri, kita akan berhadapan dengan kekecewaan guys. Karena apa? Kebanyakan realita yang terjadi itu selalu berbanding terbalik dengan harapan kita. Kalau kita menggunakan lensa kita sendiri. That's why kita sering capek, that's why kita sering kecewa, that's why kita sering overthinking, that's why kita dikuasain oleh anxiety, supaya kita sering mengalami seperti itu. Atau harusnya hari ini kita menggunakan lensa yang lain, sehingga sekalipun dunia mengecewakan, sekalipun dunia berusaha membuat kita overthinking, membuat kita anxiety, sekalipun dunia begitu menekan kita, kita sudah memiliki lensa yang baik. Kita sudah memiliki bahwa Tuhan itu selalu beserta dengan kita dan menyatakan kasih-Nya dalam kehidupan kita. Lensa Injil justru akan membawa kita untuk hidup di dalam kelepasan dan pengharapan di dalam Tuhan guys. Gini, memahami Injil tidak serta-merta mengubah situasi gaduh menjadi teduh. Tetapi memberikan kita pengharapan untuk berjalan dengan teguh di dalam tuntunan Allah yang tangguh. Jadi kalau kita memahami Injil itu tidak serta-merta sesuatu yang gaduh dalam kehidupan kita jadi hilang semuanya. Enggak. Tetapi layer by layer itu akan disingkapkan oleh Tuhan. Dan kita bisa berjalan dengan teguh, dengan yakin di dalam tuntunan Allah yang tangguh. So hari ini, mari kita ganti lensa kita. Mari kita perbanyak lensa kita, bukan hanya firman Tuhan, bukan hanya jadi sebuah pengetahuan. Tapi minta pada Tuhan supaya firman Tuhan itu menjadi pengalaman di dalam kehidupan kita. Kita masuk ke poin yang kedua, yaitu hidup dengan taat. Ayat 14 sampai 16, 1 Petrus 1 ayat 14 sampai 16 mengatakan demikian. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat
dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Ini satu hal yang harus dipahami dan akan mendasari pembahasan kita di poin ini adalah kekudusan bukanlah posisi yang kita harus perjuangkan untuk mendapatkannya. Dan harus harus kita gapai posisi yang, tetapi ini adalah sebuah posisi yang dianugerahkan oleh Tuhan. Karena tidak ada satupun tindakan yang kita buat yang bisa menjadikan posisi kita itu jadi orang kudus. Karena bagaimana mungkin manusia yang penuh dengan dosa menghasilkan produk yang kudus? Gak mungkin. Ini sama kayak kita berharap ya, kita berharap mencet odol itu keluarnya sambel. Gak mungkin. Odol kalau dipencet, ya keluarnya odol. Sambel kalau dipencet gini, gak mungkin kamu keluar odol. Gak mungkin. Karena apa? Di dalam kehidupan kita, bagaimana mungkin orang berdosa bisa jadi kudus dari dalam? Gak bisa. Oleh sebab itu kekudusan itu dianugerahkan oleh Tuhan. Dulu aku sering diajarin kan dari kecil, hidup kudus, menjaga kekudusan. Dulu sering diajarin seperti itu. Tetapi hari ini, aku pun pernah ngajar seperti itu. Ayo kita sebagai anak muda harus radikal, menjaga kekudusan. Well, semangatnya benar ya, semangatnya nggak salah dengan semangat itu. Tetapi mari kita memiliki sebuah pemahaman yang lebih dalam hari ini bahwa kekudusan itu sebenarnya sudah ada dalam kehidupan kita. Sudah ada, tinggal kita yang mengerjakan dan hidup di dalamnya. Kekudusan itu harus dipahami dan dijalani dalam kehidupan kita sehari-hari. Harus dilatih setiap saat dengan ketaatan. Tidak ada satupun dari kita yang sudah sangat ahli untuk hidup kudus. Gak ada satupun dari kita ini sudah, aku lihat masalah kekudusanku, aku udah spesialis, ahli banget. Kalau ada salah satu tokoh pemuda dari Surabaya itu mengatakan kita ini sudah piawai. Andre Setiawan ngomong, kita ini sudah piawai sekali, hidup di dalam kekudusan. Iya, tokoh pemuda Indonesia, pemuda Surabaya ini kan, Imam Bonjol. Jadi gini, sejatinya kita semua di tempat ini sedang berjalan di dalam kekudusan. Kita semua orang kudus. Walaupun kita tinggal di Surabaya guys. Bukan kudus itu. Tapi kita ini orang kudus. Kita menjadi kudus karena aku, kata Tuhan. Aku adalah kudus. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Jadi gini. Karena kita semua memiliki ya. Karena kita ini ya. Kita semua berjalan di dalam kekudusan. Berjalan untuk belajar menghidupi kekudusan tersebut. Izin, jujur. Ini susah banget. Paling gampang gini deh. Kalau pulang komsel, pulang pemuritan malam-malam, sampai lampu merah pertigaan ini, siapa yang jalan terus? Siapa yang jalan terus? Kecuali ada aku di sana. Pada berhenti semua. Kalau ya ini Dante, David, Chandra nih. Kalau udah ada aku, lampu merah lurus. Ngapain kok? Ngapain lampu merah berhenti? Kan nungguin hijau. Percuma, udah hijau kita tinggal juga kan? Tungguin merah gitu kan, sudah hijau kita tinggal juga kan hijaunya gitu kan. Jadi ngapain, sekalian aja, terobos aja gitu kan. Jadi gini, itu lucu banget. Kapan hari, pas hari apa tuh ya? Kamis ya. Lu kenapa kok berhenti guys? Semuanya berhenti. Karena apa? Sungkan sama aku, karena aku berhenti. Kalau aku lurus, ikut lurus semua tuh. Yosua juga nih. Opo guys, ayo guys, lanjut guys, gitu kan? Gini, jujur ya, izin. Kita ini nggak suka untuk menaati peraturan, bener nggak sih? The mengantiers ini juga, aduh, the lidakuloners gini kan juga. Kita semua gagal untuk hidup di dalam ketaatan. Karena apa? Kita selalu berpikir bahwa apa sih untungnya kita taat? Apa sih untungnya
Apa sih untungnya? Kita ini harus taat. Kita tidak memiliki alasan. Selain apa? Ketaatan yang kita bangun itu karena kita takut konsekuensi atau karena kita pengen dapat komisi, ya kan? Kita pengen dapat kompensasi lah dari ketaatan kita. Atau kita dapat konsekuensinya kan kita nggak mau konsekuensinya. Gini guys, untuk hidup dalam kekudusan dengan sebuah ketaatan bukan dibangun dengan rasa ketakutan atau akan hukuman, tetapi karena kita mengenal dan mengasihi Tuhan. Sering kita ngomong bahwa kita mengasihi Tuhan. Tapi seberapa banyak kita ini sering gagal di dalam ketaatan kita. Jujur, izin, aku pun juga sering seperti itu. Aku tahu harus mengucap syukur segala hal. Tapi sekalinya hujan, ngomel-ngomel di tengah jalan. Sama kayak kapan hari Dante juga pernah bilang, Tuhan please lah po, oh Tuhan aku loh mau ke gereja. Masa segininya Tuhan, kidding me gitu kan kadang-kadang. I have no life man. Ya gitu kan, rasanya aduh. Kita tahu kan, coba. Kita ini semua tahu kok, hal-hal yang baik kita semua tahu kan. Harus mengucap syukur, harus mengampuni, harus berbagi, harus memberi dan segala macam, kita semua sudah tahu tentang itu. Seringkali kita hanya melakukan ketaatan, kita menabur, kita melakukan segala sesuatu nanti supaya aku bisa mendapatkan hal seperti ini atau kita takut konsekuensinya. Pun kita bisa melakukan ketaatan tapi dengan kekuatan kita sendiri. Jatuhnya apa? Kita jadi sombong. Wah, coba lihat. Makanya kamu tidak diberkati sih. Makanya kerjaanmu itu selalu stuck di sana terus. Makanya puasa dong. Puasamu buka jam berapa? Jam 3. Aku loh jam 6. Minggu puasa enggak? Enggak puasa. Aku tetap puasa. Kita jadi sombong dengan melakukan segala sesuatu dan kita merasa bahwa berkat tersebut karena kita yang lakukan hal itu. Ini ya. Kita semua gagal kok melakukan hal ini, termasuk aku. Tetapi sekali lagi kekudusan itu sudah Tuhan berikan. Tinggal mau enggak kita, walaupun kita tertatih di sana. Walaupun kita kerap kali kita sering jatuh, kita sering gagal untuk mengucap syukur, kita sering gagal, terlalu sering kita anxiety, terlalu sering kita overthinking daripada kita bersyukur sama Tuhan. Kita sering kali takut untuk menghadapi masa depan. Kita sering kali maju mundur untuk menghadapi segala sesuatu. Kita takut bahwa aduh nanti ini gimana ya, segala macam dengan dalil seperti ini. Kan kita mesti penuh persiapan semuanya, perlu perhitungan semuanya. Oh iya benar. Tapi kalau semuanya diperhitungkan sampai membuat kita begitu tertekan dan kita menghalangi langkah kita untuk maju. Apakah itu disebut dengan persiapan? Atau itu adalah sebuah ketakutan dalam kehidupan? Coba renungkan. Aku tutup dengan perenungan ini guys. Minggu lalu kita diberkati sesi workshop yang luar biasa dari Kak Doni dan Kak Arif ya. Sudah banyak yang diberkati sama sesinya mereka kemarin. Boleh kasih tepuk tangan. Keren banget. Bagi aku pribadi, ada dua bagian kunci yang aku renungkan, aku pribadi. Yang pertama adalah deep talk, yang kedua adalah hubungan. Doni di satu titik lagi berantem sama Arim, bagian ini sangat mengena buat aku. Berantem sama Arim dan ya sudah, Arim ketika waktu itu hendak menyerah kepada hubungan itu, tapi Doni bilang enggak ada kayak gini-ginian ya. Kita harus ngomong, kita harus deep talk karena kita memperjuangkan sebuah hubungan. Deep talk itu untuk membangun hubungan. Semakin sering dilakukan, semakin teguh juga hubungan mereka. Mari kita renungkan bagian ini. Pernahkah kita deep talk dengan Tuhan? Padahal Tuhan datang ke dunia, jadi manusia,
Dia korbankan nyawanya di atas kayu salib. Tujuannya cuma satu, untuk punya hubungan sama kita. Tetapi kita sia-siakan apa yang Tuhan sudah sediakan. Dan kita mulai mempertanyakan, kayaknya Tuhan gak ada deh. Kayaknya Tuhan tidak ngomong lagi deh sama kehidupanku. Jangan-jangan kita yang gak mau deep talk sama Tuhan, guys. Guys, sejatinya hidup dalam kekudusan adalah panggilan dari Allah bagi kita untuk menikmati pribadi Allah yang mulia. Allah menjadikan kita kudus supaya ada sebuah hubungan. Tuhan menguduskan kita bukan karena apa? Karena aku kudus, kamu juga ikut kudus ya. Ada sebuah tujuan. Kudus dengan kudus artinya bisa nyambung. Coba gini sekarang. Kalian gak mungkin kan bangun hubungan dengan orang yang kalian punya tipe masing-masing lah ya. Kalian gak mungkin bangun hubungan dengan orang yang tidak setipe dengan kalian. Paling gampang gini deh, kalian gak mungkin kan bangun hubungan dengan anak playgroup. Gak mungkin kan. Harus levelnya paling enggak mirip dengan kita. Tetapi luar biasanya adalah status kita dibuat sama dengan sifatnya Tuhan, yaitu kudus. Pernah merenungkan ini? Kenapa Tuhan harus menguduskan kita? Supaya terjalin sebuah hubungan di sana. Tapi luar biasanya, kekudusan yang Tuhan anugerahkan itu ada harganya, guys. Kenajisan kita itu tidak bisa diabaikan. Oh ya sudah, tak buat kudus ya. Kenajisanku ya apa Tuhan? Sudahlah, tidak usahlah, tidak usah dipikir. No, dia Allah yang adil. Kalau seandainya Tuhan hanya memberikan kekudusan pada kita dan dia mengabaikan kenajisan kita, dia adalah Allah yang lemah yang bisa kita permainkan. Karena kekudusan yang dia berikan itu murah banget. Murah banget jadinya. Gua najis dan apa-apalah Tuhan kudusin gua lagi nanti. Murah banget akhirnya. No. Tuhan membayar itu di atas kayu salib. Supaya apa? Kita jadi kudus. Kita jadi bait kudusnya. Roh Kudus tinggal dalam kehidupan kita. Ada sebuah tujuan di sana. Supaya apa? Supaya kita bisa deep talk dengan Tuhan. Supaya apa? Ketika semakin kita deep talk dengan Tuhan, lensa kita berubah. Ketika lensa kita berubah, hidup kita semakin dimurnikan. Ketika hidup kita semakin dimurnikan, Kristus semakin yang terindah di dalam kehidupan kita. Guys, mari renungkan. Kalian kita ini, bukan kalian. Apakah kita deep talk dengan Tuhan? Tuhan yang menyediakan, Tuhan yang berinisiatif untuk melakukan hubungan. Untuk membangun hubungan ini. Dengan berbagai macam cara. Kau pikir apa yang kamu alami hari ini, baik itu berkat, maupun yang tampaknya itu adalah sebuah mudarat yang begitu menekan kehidupan kita, itu adalah cara Tuhan untuk panggil kamu balik. Baik itu berkat yang kita terima yang menyenangkan kita, atau ada sebuah kejadian yang membuat kita sedih, yang membuat kita hancur banget, itu panggilan buat Tuhan, buat kita untuk kembali kepada Dia. Pengorbanan Kristus menganugerahkan kita kekudusan tanpa mengabaikan kenajisan kita. Tujuannya jelas, guys, supaya kita memiliki hubungan yang indah dengan Tuhan. Dan di dalam hubungan tersebut kita bisa menikmati pribadinya secara utuh. Guys, listen to this. Injil membuka mata untuk mengetahui bagaimana Allah mengasihi kita. Dan untuk menuntun kita bagaimana hidup untuk mengasihi Allah. Waspada tadi, mengganti lensa kita. Kalau kita hanya mengganti lensa kita tahu firman Tuhan sedemikian banyak. Kita hafal firman Tuhan sedemikian banyak. Tanpa kita membiarkan hati kita dikoreksi sama Tuhan. Apa sih yang dilakukan di TikTok? Kemarin disampaikan sama Doni. Supaya apa? Arim lebih mengenal Doni dan Doni lebih mengenal Arim.
Sama-samanya saling terbuka. Sama-samanya saling mau diisi satu sama lain. Nah pertanyaannya, kita maunya kan, kita maunya apa? Kita mengisi Tuhan dengan permohonan kita, tuntutan kita dan segala macam. Tetapi kita tidak mengizinkan Tuhan untuk menyatakan dan mengisi hidup kita, hati kita dengan rencananya. Kita hanya peduli dengan rancangan kita. Tuhan kalau rancangan kita gagal, Tuhan kok kayak gini. Kalau kerjaan kita lagi gak lancar, Tuhan kok kayak gini. Kalau kesehatan kita ada terganggu, Tuhan kenapa sih gak disembuhin aja? Come on. Tuhan menjadikan kita kudus untuk sebuah hubungan. Mari kita tundukkan kepala, kita renungkan hati lagi. Mari kita renungkan. Kita datang pada Tuhan. Dengan syukurku membawa kerinduanku Yesus, ingin ku menyenangkan